Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beriman kepada malaikat Allah melahirkan sifat ulil albab. Seperti yang kita ketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya dari nur atau cahaya. Nur atau cahaya di sini tentunya bukan seperti cahaya lampu, lilin, atau seperti cahaya neon yang kita lihat. Yang dimaksud di sini adalah malaikat diciptakan dari nur ilahi. Sebagai makhluk yang gaib, tentu manusia tidak dapat melihat, mendengar, ataupun merabanya. Artinya, malaikat tidak mempunyai wujud atau bentuk fisik seperti manusia. Namun, dengan izin Allah, malaikat juga bisa menjelma menjadi apa saja yang dikehendakinya. Perlu kita ketahui bahwa malaikat ini adalah makhluk yang suci, tidak pernah berbuat dosa, makhluk Allah yang selalu setia, patuh, dan senantiasa dalam menjalankan perintahnya. Kita berbicara tentang nama-nama malaikat, pasti sudah banyak yang tahu. Tapi, jika berapa jumlahnya pasti tidak ada yang tahu. Mengenai jumlah malaikat sebenarnya sangatlah banyak sekali jumlahnya. Hanya Allah sendirilah yang maha mengetahuinya. Dari sekian banyak jumlah malaikat yang ada 10 malaikat yang mana sebagai seorang muslim harus mengetahuinya. Di sini saya akan menyebutkan 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu Jibril. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua Mikail, yaitu adalah membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Yang ketiga Israfil, yaitu meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat yaitu Munkar dan Nakir, bertugas sebagai memeriksa amal manusia di alam barzah. Yang kelima yaitu Rokib dan Atid, mencatat amal manusia di dunia. Yang keenam yaitu Izrail, mencabut nyawa seluruh makhluk. Yang ketujuh yaitu Ridwan, menjaga pintu surga. Dan yang kedelapan yaitu Malik, yaitu menjaga pintu neraka. Selanjutnya yaitu fungsi beriman kepada malaikat Allah. Di antaranya yang pertama meningkatkan ketaatan. Malaikat makhluk Allah yang paling taat. Dengan beriman, manusia dapat mendorong dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri dan disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menjaga sikap manusia. Salah satu tugas malaikat yaitu mengawasi apa saja yang manusia kerjakan, sehingga manusia akan berhati-hati dan menjalani kehidupan agar terhindar dari dosa. Yang ketiga yaitu berusaha meningkatkan amal ibadah. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka. Dengan mengingat hal itu, maka bisa mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadahnya supaya tidak masuk neraka. Yang keempat yaitu menerima rizki yang sudah diberikan. Dengan beriman, kita dapat ikhlas dan merasa bersyukur dengan apa yang sudah diberikan atau kita telah memberikan kepada orang lain, karena amal kita akan dicatat oleh malaikat. Yang kelima, meningkatkan kesabaran. Iman kan percaya tuh. Nah, saat kita sudah melakukan berbagai usaha namun belum kelihatan hasilnya, kita harus percaya dengan Allah bahwa kerja keras kita akan terbayar. Selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Yang kedua yaitu semakin meyakini tentang kebesaran Allah. Yang ketiga yaitu cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan karena mereka selalu membantu dan selalu mendoakan kita. Yang kelima yaitu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari beriman kepada malaikat Allah, tentunya kita akan mempunyai hati yang baik, rendah hati, selalu berbuat baik kan. Nah, jika hati kita baik, tentu jasad kita juga akan baik, termasuk akal kita. Nah, oleh karena itu, akal yang baik adalah atau orang-orang yang berakal disebut dengan ulil albab. Nah, di sini
saya akan menjelaskan tentang ulil albab. Secara bahasa, ulil albab berasal dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab yaitu mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-alub. Bentuk jamak ini mengidentifikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Dalam Al-Quran, ulul albab dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tafsir ayat 190 dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan dalam pergantian malam dan siang dan perbedaan waktu keduanya dengan memanjang dan memendek, benar-benar merupakan petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal-akal yang selamat. Ayat 191 dalam tafsir Al-Wajiz, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala kondisinya, yaitu dalam keadaan berdiri ketika sholat, duduk di majelis mereka, dan bersandar ketika dalam keadaan junub. Mereka berpikir tentang kehebatan penciptaan langit dan bumi ininya. Mereka berkata, Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan hal ini sia-sia dan hanya sebagai hiburan, namun Engkau menciptakannya sebagai petunjuk atas kuasa dan hikmah-Mu. Tidak ada hadis yang mengkhususkan tentang ulil albab, tapi jika ulil albab itu diilustrasikan sebagai manusia, maka intisari dari segala sesuatu dalam diri manusia itu adalah hati. Seperti yang sudah disimpulkan, jika hatinya sudah baik, maka jasadnya pun akan ikut baik, termasuk akalnya. Dalam hadis yaitu, Ala wa inna fil jasadil mudghah idza shalahat shalahal jasadi kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahiyya qalbuh. Yang artinya yaitu, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Pesan moral dari ayat 190 sampai 191 ialah
Yang pertama yaitu tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang yang berakal. Yang kedua yaitu tentang orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sungguh Allah Maha Suci. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang cerdas dan bijak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.